Selamat pagi untuk semuanya rekan-rekan guru yang sedang mencari bahan-bahan pembelajaran. Di sini kakak akan membagikan beberapa contoh soal yang biasa digunakan untuk mengikuti tes CPNS maupun P3K. Adapun bentuk-bentuk soal yang biasa digunakan dalam tes P3K maupun tes CPNS biasanya tidak jauh berbeda. Soal yang biasa disajikan terdiri dari TKD atau tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Tes kompetensi dasar terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, di sini contoh soal penalaran akademik khusus untuk guru ya teman-teman. Biasanya yang dibahas tentang undang-undang guru dan dosen, metode pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, strategi mengajar, dan kurikulum yang digunakan. Berikut contohnya. Yang pertama, pemerintah telah membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang profesi. Undang-undang yang mengatur tentang profesi guru dan dosen terdapat pada Undang-Undang Nomor A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005, D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005. Nomor 2. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri alternatif pemecahan atas permasalahan secara mandiri adalah konsep pembelajaran model A. Inquiry, B. Problem Based Learning, C. CTL, atau D. STM. Nomor 3. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual anak SD, yang artinya kemampuan untuk A. memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan dalam menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang yang menghasilkan penyelesaian. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak bisa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Soal nomor 4. Pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Sosial, B. Moral, C. Intelektual, D. Emosional. Nomor 5. Tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang diharapkan, dan kemampuan yang dikembangkan disebut A. Tingkat pendidikan, B. Jenjang pendidikan, C. Satuan pendidikan, D. Jenis pendidikan. Nomor 6. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru diantaranya adalah mampu mendeskripsikan tujuan pembelajaran, mampu memilih dan menentukan materi, mampu mengorganisasikan materi, mampu menentukan metode atau strategi pembelajaran, mampu menentukan media atau alat peraga pembelajaran, mampu menyusun perangkat penilaian, mampu menentukan teknik penilaian, dan mampu mengalokasikan waktu. Kompetensi tersebut adalah kompetensi guru dalam A. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar, B. Penilaian prestasi belajar peserta didik, C. Penyusunan rencana pembelajaran, D. Pengembangan diri pendidik. Nomor 7. Peran guru dalam membimbing siswa belajar untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi merupakan
A. Bentuk pengelolaan kelas. B. Usaha mengefektifkan mengajar. C. Tujuan kurikuler. D. Penggunaan metode. Nomor 8. Tri Pusat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan A. dilakukan secara formal, informal, dan non-formal. B. dilakukan dalam lingkungan alam, budaya, sosial, atau alam tertutup. C. Harus dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan atas. D. Berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nomor 9. Yang dimaksud dengan pembelajaran tematik adalah A. Pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. B. Pembelajaran yang bermakna. C. Pembelajaran yang membuat siswa aktif. D. Pembelajaran berbasis kompetensi. Nomor 10. Individu mempunyai kemampuan memproses informasi. Hal tersebut merupakan teori belajar kognitif yang dikemukakan oleh A. Yelon dan Weinstein. B. Jerome Bruner. C. Carl Rogers. D. Kamanto Sunarto. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekian contoh soal yang bisa kakak bagikan pada pertemuan kali ini. Silahkan Bapak Ibu cek kuncinya di akhir slide ini dan mencocokkan jawaban Bapak Ibu. Sekian, terima kasih.